Kores sendiri mengakuinya di dalam Maryam 81. Allah kami yang menyesatkan iblis, diakuinya. Kita tidak perlu comot-comot ayat Alkitab bercocok logi atau modal framing. Itu perbedaannya. Makanya ini saya akan tanggapi satu ayat aja ya, karena ayat yang lain itu tidak nyambung itu sebenarnya teman-teman. Oke, kita mau tanggapi yang Yesaya 30 ayat yang ke sebentar ya, Yesaya 30 ayat yang ke-28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini di dalam konteks ayat ini, Allah kami mengizinkan untuk memakai kesesatan sebagai apa, Bang Kores? Sebagai apa? Lihat, hukuman Allah atas Asyur. Maka diizinkan kesesatan itu terjadi karena ini adalah orang berdosa. Hukuman atas Allah Asyur. Jedor, selamat datang di kebenaran. Apakah saya framing dengan ayat ini? Apakah saya tambah-tambahkan? Apakah saya bercocok logi? Baca, ini berbicara tentang apa? Hukuman Allah atas Asyur. Maka di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-28, Allah mengizinkan kesesatan itu untuk orang-orang yang berdosa. Ini loh hukuman Allah atas Asyur, Bang Kores. Jelas ya teman-temannya. Nah teman-teman, saya bingung teman-teman, serius. Saya bingung mau bernarasi kemana lagi. Saya mau bawa data lagi banyak. Saya punya data banyak. Itu saya punya data banyak sekali teman-teman. Tapi apa yang harus saya tunjukkan lagi? Semua udah jelas teman-teman, semua udah jelas. Makanya saya bilang, saya cuma bernarasi, menanggapi narasi aja udah. Itu cuman itu aja ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya mau menambahkan, saya mau tambahkan sedikit teman-teman. Misalnya ya, kita lihat juga apa yang dilakukan olehnya Bang Kores ya. Kalau kita buka di dalam Al-Hijr sebentar ya, kita buka di dalam Al-Hijr lagi sebentar. Kita buka di dalam Al-Hijr ayat yang ke-12. Oke, teman-teman. Ya, kalau data saya banyak teman-teman. Saya data punya segudang, tapi percuma. Karena apa? Bang Kores sudah mengakuinya. Oke, kita mulai dulu teman-teman dari Al-Hijr ayat yang ke-6 ya. Kita mulai dari Al-Hijr ayat yang ke-6. Oke. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, dan sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar orang. Oke, kita lihat siapa yang menyebabkan orang-orang itu berkata seperti ini kepada Nabi Muhammad. Kita lihat teman-teman, kita lihat di ayat yang ke-12. Kita lihat ayat yang ke-12 ya. Ini saya tidak menafsirkan, saya cuma membaca yang tertulis. Oke, siapa yang memasukkan olok-olokan itu? Demikianlah kami memasukkannya, olok-olok itu, ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi dimasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya dia berkata di dalam Al-Hijr ayat yang ke-6. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi benar-benar. Siapa yang memasukkan ini Bang Kores? Allah. Yang memasukkan olok-olok itu siapa? Allah. Yang menyesatkan setan siapa? Allah. Selesai. Apa yang mau kita bahas? Saya cuman akan menjawab dan menjawab aja ini jadinya. Karena apa? Diskusi ini sudah selesai. Teman-teman. Bang Kores sudah mengakui yang menyesatkan iblis adalah Allah. Dari awal diskusi ini sudah selesai, tapi saya masih menghargai Bang Kores, ya kan? Itu supaya saya biarin aja, saya menjawab aja. Saya tidak akan menambahkan apapun lagi. Saya tidak akan bertanya lagi, karena akan merujuk lagi ke yang Bang Kores sampaikan di dalam Maryam 81. Jadi Bang Kores sudah mengakui yang menyesatkan iblis adalah Allah. Oke, habis data oke. Banyak Bang Kores, data banyak. Data banyak. Oke. Banyak data. Mau data yang dari mana?
Iya. Iya, oke, udah kita lihat ya, udah terjadi redundansi di pihak Oki gitu, karena Oki sudah mulai kehabisan data, habis semua data-datanya Oki di counter Kores gitu kan. Sedangkan data-data Kores di skip gitu. Aduh, kasihan banget Oki gitu. Aduh, akui aja datanya Kores lebih banyak dari Oki gitu kan. Ampe-ampe ikhwan ya, ampe-ampe si Oki ini ketuker antara surah Maryam dan Al-Hijr gitu, yang soal menghukumi iblis sesat. Ini udah ya, oke, lu udah kelimpungan, lu udah kelimpungan karena memang gue terlalu unggul gitu perkara untuk memahami bagaimana peran iblis bekerja di masing-masing agama gitu kan. Bahkan sampai ke Tuhan menyesatkan, Tuhan melakukan penipuan gitu. Gue punya semua datanya tentang Bible. Lu cuma 3 ayat, gue tumpah-tumpah Bible-nya gitu loh. Gue bisa bikin surat tersendiri mengenai Tuhannya Kristen itu melakukan penyesatan dan penipuan. Bisa gitu gue bikin surat sendiri itu gitu loh. Dan lu nggak bahas satupun. Zefanya 1:9 lu nggak sentuh. Yohanes 7:14 Yohanes 7:12 lu nggak sentuh gitu kan. Ayub 12:24 lu nggak sentuh. Ini gue tambahin lagi PR lu. Oke, perhatikan ya. Kawan-kawan muslim, perhatikan ya. Ketika Tuhannya menyesatkan tanpa sebab dan Oki kelimpungan untuk membantah hal tersebut ya, gue tambah lagi. Apa dampaknya ketika Tuhan menyesatkan manusia tanpa sebab? Manusia melawan, bre. Manusia melawan. Apa yang terjadi ketika manusia melawan? Check it out, Babre. Ketika manusia melawan Tuhan yang menyesatkan tanpa sebab, ini yang terjadi, Oki. Nah, ini yang terjadi, bre. Nah, kita buka di Hosea 11:12. Di sini katakan begini, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Dar, Tuhannya kena tipu dan kena bohong. Kenapa? Karena salah Tuhannya sendiri gitu. Dia menyesatkan manusia tanpa sebab sehingga dia bisa ditipu balik oleh manusia yang dia ciptakan. Perhatikan di sini kawan-kawan. Hosea 11:12 ya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim. Bisa dibohongi Tuhannya. Bayangin ini. Tuhannya maha dibohongi. Satu, oke ya, ini satu. Berikutnya gue bawa Maleakhi 3 nomor 8-9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, dar, Tuhannya kena tipu gitu. Jadi gue bawa 2 poin di sini. Pertama, Tuhan lu menyesatkan manusia tanpa sebab gitu ya. Yang kedua, Tuhan lu bisa ditipu manusia balik gitu. Di sini pakai apa? Pakai perpuluhan anjir. Nah, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Manusia sampai nanya ke Tuhannya, kok bisa gue nipu Tuhan gitu kan? Kaget manusia sendiri mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Bayangin Ikhwan, manusianya udah dikutuk sama Tuhan tapi Tuhan yang masih bisa ditipu. Kayak mana, Oki? Inilah kenapa gue bilang kalau lu menyembah Tuhan selain Allah, Tuhan lu bisa ditipu manusia. Ini loh datanya. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ditipu berkali-kali Tuhan loh, Ki. Kalau Tuhan bisa ditipu, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan, Mabre. Itu bukan Tuhan, itu berhala. Makanya Oki segeralah sadar gitu loh. Ini udah gue bawain data-data di mana Tuhan lu itu menyesatkan tanpa sebab. Gue bawain data Tuhan lu bisa ditipu manusia. Gue bawa data Tuhan lu menyesatkan masyarakat gitu kan. Lu masih aja bebal, bener-bener kafir, oke? Sampai gerah itu badan gue lihat. Oke, sampai nggak betah dia duduk pengen udahan kayaknya dia. Sabar, oke, masih banyak datanya, gue masih banyak. Ini loh, sabar dulu. Duduk di situ yang benar duduk. Tadi apa lu? Oh, lu mau bawa Al-Hijr ya? Kita cooling down lah, kita cooling down dulu, kita cooling down. Nah, kalau soal Al-Hijr, oke, perhatikan. Ini kan 6 ya, 6 nih Al-Hijr. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Nah, lu lihat ayat 2-nya. Nah, orang kafir itu kadang-kadang menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang muslim. Jadi orang kafir lah itu mereka. Orang kafir ngomong Nabi gila gitu. Berbeda kalau sama Tuhan lu. Tuhan lu di sini, nih lihat sini ya. Mana dia? Di Markus 3:21 seperti yang lu ketahui, Mabre. Mana nih? Markus 3:21. Markus 3:21. Kalau nabi kami oleh orang kafir dikatakan gila,
Kalau Tuhan lu dikatakan tidak waras oleh keluarganya, oke, gua dobelin ini. Oke, siap. Ya, thank you. Oke, ya karena Bang Kores memaksa kita untuk menunjukkan data. Oke, udah habis data. Oke, saya main dari Quran dulu, habis itu masuk ke dalam hadis ya. Siap. Oke, teman-teman, makanya saya tidak menanggapi semua data Kores. Seperti yang saya sampaikan, itu cuma data cocok logi. Dibilangnya di dalam Yohanes 7 ayat 12 Tuhan menyesatkan. Nah, ini teman-teman, kita bacakan teman-teman. Kubilang ya. Oke, kita bacakan. Dan banyak orang mendengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ini bisikan orang, pembicaraan orang, Bang Kores. Bukan Tuhan kami yang ngomong. Di mana Tuhan kami yang ngomong di sini? Jedorgon, selamat datang di kebenaran. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ini orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ini tuduhan orang, perkataan orang, bukan perkataan Allah. Kalau saya tadi menunjukkan perkataan siapa, Bang Kores? Kalau saya tadi menunjukkan perkataan dari sang sumber langsung. Itu bedanya, maka saya tidak mau menanggapi ayat yang banyak Bang Kores bawakan, Jevanya segala macam. Itu cocok logi. Teman-teman Kristen sudah pada pinter. Itu loh. Kenapa saya tidak menanggapi semuanya? Satu aja saya tanggapi. Karena itu cuma cocok logi. Ya oke, teman-teman. Oke, sekarang saya akan mulai. Ya, kita buka dulu teman-teman di dalam Quran 3 ayat yang ke-54. Oke, kita main dari Quran dulu ya. Kita bawa dari Quran dulu. Habis match ini kita bawa dari hadis. Oke, Quran 3 ayat yang ke-54. Oke, kita bacakan. Quran 3 surat Ali Imran ayat yang ke-54. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Siapa yang sebaik-baiknya pembalas tipu daya di sini, Bang Kores? Siapa? Jedorgon, selamat datang di kebenaran. Ya, siapa? Sehebat-hebatnya pembalas tipu daya di sini siapa? Oke, sekarang kita bukakan lagi di dalam Quran 7 ayat 186. Quran 7 ayat 186. Jadi orang yang sudah disesatkan itu tidak akan bisa diselamatkan. Quran 7 ayat 186. Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk, dan dia akan membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Bang Kores sudah mengakuinya. Yang menyesatkan siapa tadi di dalam Maryam 81? Bang Kores sendiri mengakui Allah. Bahkan Allah, Bang Kores, membiarkan dia terombang-ambing. Itu. Oke, sekarang saya buka lagi Quran 19 ayat 83. Mau berapa banyak data, Bang Kores? Quran 19 ayat yang ke-83. Quran 19 ayat yang ke-83. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Jedorgon, selamat datang di kebenaran. Siapa lagi yang menyesatkan di sini? Oke, kita buka lagi Quran 5 ayat 16. Quran 5 ayat yang ke-16. Kan minta kan tadi? Oke, udah habis data katanya. Quran 5 ayat 16. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang-orang mengikuti kepadanya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya, dan dengan izinnya menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jedorgon, selamat datang di kebenaran. Mau berapa banyak ayat? Mau saya tunjukkan juga di dalam hadis Sahih Bukhari. Nanti saya tambahkan lagi Qur'annya ya. Sahih Bukhari 1898. Bukhari 1898. Oke. Sebentar ya, Bukhari 1898. Oke. Istri Nabi mengabarkan kepadanya dan diriwayatkan pula telah menceritakan sampai sini, ketika beliau sedang itikaf, ketika dia kembali, beliau berjalan mendampinginya. Kemudian ada seorang dari kaum Ansar yang melihat beliau. Setelah beliau melihat, beliau memanggil orang
itu lalu berkata, dia Safiyah. Sufyan beranggapan, beliau berkata, ini adalah Safiyah. Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah. Di dalam darah ada setan. Jedor, selamat datang di kebenaran. Banyak, kurang datanya. Nanti saya tambahkan lagi datanya. Banyak saya data. Saya dari tadi itu udah nggak mau ini karena sudah diakui. Makanya saya nggak mau menunjukkan data-datanya. Oke, nggak bisa maju lebih jauh itu karena satu, dia kehabisan data kawan-kawan ya, dan dia akhirnya mengeluarkan yang out of topic. Tapi yang namanya Kores pasti bisa counter lah, mau out of topic kemana juga pasti bisa counter gitu. Lalu yang kedua adalah Oki nggak bisa maju karena ternyata Tuhannya melakukan hal yang sama dan jauh lebih brutal daripada apa yang ada di Al-Quran gitu. Contoh, menyesatkan rakyat tadi ya, menyesatkan rakyat gitu, itu mau ditafsir sama dia, mau ditafsir dia. Terus ada menyesatkan suku-suku bangsa, ada menyesatkan pemimpin dunia gitu kan. Ini nggak bisa dibantah gitu. Dan yang namanya orang kafir pasti tidak mau mengakui. Kenapa? Karena sebagaimana surah Maryam 81-83, mereka menyembah Tuhan selain Allah. Jadi ngeyel-ngeyelan terus ikhwan. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Perkara Allah khairul makirin, membalas tipu daya kawan-kawan. Perhatikan, Allah itu membalas tipu daya karena ada yang mau menipu duluan, makanya dibalas tipu daya, kan gitu ya. Kalau nggak mau ditipu balik ya jangan nipu, kan kayak gitu. Kalau nggak mau dihajar balik ya jangan ngehajar, kan kayak gitu gitu. Jadi nggak ada masalah yang berarti di sana gitu. Yang gue ingin bawakan di sini supaya panjang aja waktunya ya. Kalau kalian lihat mengenai bagaimana Allah itu maha adil, perhatikan di sini. Misalnya kita lihat di surah ayat 26. Siapa yang Allah sesatkan ya? Tidak ada yang salah, ini muka gua dong ganteng banget, tunggu ya. Nah, di sini perhatikan, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali apa? Orang-orang fasik. Jadi kalau nggak mau disesatin jangan fasik gitu. Surah Ibrahim ayat 27. Di sini katakan apa? Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dari jalan kebenaran gitu. Jadi Allah itu menyesatkan orang-orang yang zolim. Kalau nggak mau disesatkan Allah, jangan fasik, jangan zolim kayak gitu. Terus yang ketiga, ikhwan, surah Al-Mu'min ayat 74. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Jadi kalau nggak mau menyimpang, jangan nggak beriman, harus beriman. Jadi orang kafir, orang fasik, orang zolim itu udah pasti disesatkan oleh Tuhan. Begitu juga seperti yang ada di dalam Bible. Nih, oke, lihat sini, oke. Misalnya kita buka di Kejadian, bukan ini apa, Yeremia 19 nomor 7. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan-tangan orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Khairul makirin bukan ini? Ini khairul makirin bukan, oke? Ini Kejadian 50-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan untuk dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini Tuhannya kok mereka-rekakan, oke? Katanya Tuhannya nggak tipu daya. Kenapa dia pakai kata mereka-rekakan di sini? Ya, nah berikutnya ada lagi satu lagi kawan-kawan. Ini ada di Mazmur 146 nomor 9. Kita buka ya. Mazmur 146. Mana dia? Nomor 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang baik jalan orang fasik dibengkokkannya. Dar, Tuhannya juga khairul makirin kawan-kawan. Gua bilang juga, apa yang lo hujat biblos pasti pasang badan. Gitu mabre, gitu. Bedanya apa? Kalau orang kafir yang teman karibnya setan, mereka malu mengakui untuk belajar dari Islam mengenai Tuhan itu menyesatkan orang kafir gitu. Tapi orang muslim dengan bangga dan gagah mengimani Tuhan itu membalas tipu daya. Tuhan itu membalas tipu daya, maha membalas tipu daya, oke. Bukan maha ditipu.
Si Oki ada bantah nggak dia soal Tuhannya kena tipu di Maleakhi 3 sama di Hosea 11? Nggak ada, bre. Nggak ada dia bisa bantah. Kenapa? Karena di gereja itu sangat ditutupi, kawan-kawan. Itu sangat ditutupi gitu. Dan maaf, ini menyakitkan memang ya. Walaupun tadi Oki tadi gua kira nggak akan bacain yang bagian menyesatkan rakyat. Gua kira nggak akan baca, ternyata dia baca juga. Keren-keren itu. Walaupun dia akhirnya mau mengakui ya kawan-kawan, Tuhan menyesatkan tanpa sebab yang dia imani Tuhannya itu. Tapi memang kenyataan itu pahit kalau harus belajar dari Islam mengenai Tuhannya Oki menyesatkan tanpa sebab dan bisa ditipu manusia. Oke, mantap Mabre. Oke teman-teman, ya siap, silahkan. Ya, berulang kali saya sampaikan teman-teman, tidak semua, silahkan diterima Bang Kores. Ya, tidak semua dari narasi Kores itu saya tanggapi karena semuanya cocok logi. Mau bilang Allah kami Hairul Makirin, oh tidak bisa. Oke teman-teman, kita bacakan ya. Yeremia 19 ayat yang ke-17. Aku akan meninggalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Di mana di sini Tuhan kami Hairul Makirin, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas tipu daya dengan tipu daya. Jedor, selamat datang di kebenaran. Maka saya bilang, kalau Bang Oki tidak perlu bercocok logi, tidak perlu banyak-banyak bawa data. Bang Kores sudah mengakui Maryam 81 Allah yang menyesatkan iblis. Terus tiba-tiba di dalam Al-Hijr 39 tidak mengakui. Itulah standar gandanya. Oke, sekarang kita buka di dalam Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang ke-9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun temurun, haleluya. Berbicara tentang apa? Hanya Allah satu-satunya penolong. Baca dong dari ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Jangan mengutip ayat yang ke-9. Jedorkon, selamat datang di kebenaran. Masa Hairul Makirin penolong? Gimana sih? Hanya Allah satu-satunya penolong. Masa Hairul Makirin itu penolong? Nggak masuk, framinganmu nggak masuk, Kores. Ya, kalau Kristen-Kristen awam mau kamu sesatkan, itu nggak apa-apa. Itu teman-teman. Nah, giliran Bang Oki menunjukkan data. Oki out of context. Oki out of context. Sekarang saya mau tanya, kejahatan itu berasal dari siapa? Kejahatan itu berasal daripada si jahat. Si jahat itu siapa? Si jahat itu iblis. Yang menyesatkan iblis itu siapa? Bang Kores mengakuinya di dalam Maryam 81. Jedor, selamat datang di kebenarannya. Oke, sekarang aku tambahkan lagi datanya di dalam Quran 6 ayat 123. Saya ulangi ya teman-teman ya, narasi saya ulangi. Saya ulangi narasi saya. Ya. Yang membuat kejahatan itu siapa? Itu adalah iblis. Nah, kita lihat yang menyesatkan iblis ini siapa? Bang Kores sudah mengakuinya. Sekarang saya ambilkan datanya lagi di dalam Quran 6 ayat 123. Demikianlah pula pada suatu negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Dijadikan orang-orang jahatnya, Kores. Jedor, selamat datang di kebenaran. Ini gimana? Kok dijadikan orang-orang jahatnya itu gimana tuh? Hah? Gimana, Kores? Demikianlah pula setiap negeri kami, demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Jawab jujur. Kami di sini siapa yang menjadikan orang-orang jahat? Di dalam Quran 6 ayat yang ke-123. Siapa di sini kami yang menjadikan orang-orang jahat? Ayo jawab. Dia pakai data. Dia pakai data. Sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Pertanyaan saya,
Kami di sini jawab jujur, kami di sini yang menjadikan orang-orang jahat siapa? Jujur, selamat datang di kebenaran. Mau kemana? Mau kemana lagi Bang Kores? Mau dibawa kemana? Kan saya bilang, ku bawa data ini kemana-mana teman-teman, akan baliknya satu arah, akan baliknya di narasi Bang Kores yang pertama. Apa? Maryam 81. Allah menyesatkan iblis. Maka saya bilang, diskusi ini sudah selesai dari pertama kali. Kores bernarasi. Ku bawa data ke sana kemari, balik-baliknya dirujuknya ke Maryam 81 yang menyesatkan iblis siapa? Allah. Itu pengakuan dari Bang Kores, bukan saya. Ayo oke, play oke. Mana belum? Udah aku undang, belum masuk. Batalkan dulu, batalkan dulu. Oke, sebentar. Silakan diterima. Diterima Bang Kores. Udah belum? Udah belum Bang Kores? Loh, kenapa? Hah? Bang Kores kemana? Oke hilang. Kemana si Oki? Ini siapa? Kok jadi orang lain? Nge-lag ya? Nih, sip. Siapa yang nge-lag ya? Sekarang nge-lag nggak? Masih nge-lag nggak sekarang? Wah, Oki. Detik-detik terakhir bisa selamat dia kawan-kawan. Udah enggak ya? Udah enggak ya? Oh, gua yang nge-lag. Oke, siap, mantap, mantap. Sekarang aman ya? Oke, sip. Anjir si Oki kabur, geblek. Nggak ada dia di bawah, nggak ada dia di bawah, nggak ada dia gundang ya banget. Oki ketombak, oh dia ketombak, oh alah. Ya gue ngelag gara-gara dia ketombak kali Ikhwan. Ya dia kalau ketembak ya udah lah, mau gimana kita dialog, anjir dia kena tombak. Bayangin anjing, bubuk dia, data cuma 3 doang, 4 doang anjing, gua jebret langsung tuh, satu perikop gua hajar, satu kitab gua hajar tuh. gua kasih argumen ke gua kafirin anjir, gua kafirin dia. Nangis dia bikin. Ya itulah yang mabere. Oh ini ada. Kenapa mental? Loh, gua kira lu kena report tadi.
Mana ada kena report, akun gua mana-mana aja. Abang, Oh ya sama ini yang gua mana-mana aja. diri kok di situ menciutkan dirinya. Menunjukkan diri mana ini gua masih berdiri nih di taman surga. Aja abang sempat menghubungkan ulang toh. Sempat Oh dari guanya berarti. dari abangnya itu. Oh ya maaf Abang, kalau gitu. silakan digunakan waktunya. Oke, Ayoks. Iya kawan-kawan, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Oki masih berani untuk melihat pengajaran kabar gembira dari Kores kawan-kawan. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oki di sini gue respect, mantap. Dan kita sekarang akan belajar ketika Oki bertanya kejahatan itu berasal dari siapa kan gitu ya? Berasal dari iblis katanya. Oh ya wes, kalau misalnya berasal dari iblis, mari kita cek di Yesaya 45 nomor 7 kawan-kawan. Di sini bisa kita lihat di Yesaya 45 nomor 7. Oke, kita belajar bahasa Ibrani sekarang ya. Tadi Yunani, sekarang Ibrani. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Tuhannya ngaku ya, membuat semuanya ini. Tapi di sini terjemahan yang nggak mau ngaku. Kita lihat di sini nasib malang. Ini dalam bahasa aslinya apa? Nah, kita buka. Yesaya 45 nomor 7. Yoser, Ower, Ubore itu dari kata bara ya. Dia kata ganti ketiga, menciptakan kegelapan. Oseh membuat damai. Ubore dan menciptakan ra di sini ya. Ra, apa itu ra? Kita buka. Ra ini artinya bad, jahat, evil, iblis, dar. Jadi menciptakan kejahatan. Tuh, bisa bad, bisa calamity, bisa displeasure, bisa distress gitu. Ini semuanya konotasinya negatif. Jadi kalau Oki bilang kalau Oki bilang kejahatan itu datang dari iblis, Tuhannya Oki iblis. Yeay, Oki mengakui Tuhannya iblis. Karena di Yesaya 45:7 di sini Tuhannya ngaku dia menciptakan kejahatan. Oki nanya kejahatan berasal dari siapa? Itulah Oki, itulah kenapa gue bawa 2 Tesalonika 2:12-11 yang lu nggak bisa bantah bahwa di sini Tuhan mengirimkan kesesatan, gitu Oki. Ya, di sini Tuhan mengirimkan kesesatan. Ini nanti korelasinya ke Yesaya 45 nomor 7 di mana Tuhan menciptakan kejahatan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lucunya di sini Ikhwan, kejahatan datang dari Tuhan, Yesus datang dari Tuhan. Kejahatan dan Yesus itu satu hakikat. aduh ya itu oke. Dan oke ini gua kasih tahu ya, ketika gua bacakan misalnya tadi apa gua bacakan ketika gua bacakan ini Ki, nah ini Mazmur 146 nomor 9. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Lu lari ke perikop. Perikop itu kalau lu baca ini tetap gak akan berubah kata-katanya. Oke, tetap Tuhan lu itu yang bengkok-bengkokin jalan. Itu namanya Khairul Makirin. Pembalas tipu daya. Kalau lu nggak mau Tuhan lu pembalas tipu daya, orang fasik harus yang nggak usah dibengkokkan, biarin aja dia lurus kayak jalan tol. Tahu nggak lu? Itu gitu. Dan di sini juga lu nggak bisa bantah. Kenapa? Karena di Kejadian 50:20 di sini Tuhan mereka-rekakannya. Nah, ini Khairul Makirin ini. Lalu kemudian di sini juga dikatakan, aku akan menggagalkan rancangan Yehuda. Kalau nggak mau Khairul Makirin, harusnya dia nggak usah membuat mereka rebah oleh pedang. Nggak usah, biarin aja udah. Dibiarin aja udah gitu harusnya. Karena yang namanya Khairul Makirin melakukan tindakan aktif terhadap perbuatan jahat manusia, itu Khairul Makirin itu. Dan Tuhan lu ternyata melakukannya. Cuma posisinya Tuhan lu brutal, orang nggak ada salah aja disesatkan. Contoh Mabre yang tadi gue bawa nih di sini. Tuh, dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara. Ini nggak bisa dibantah ya oleh kawan-kawan Kristen kecuali udah ada terjemahan baru versi 3 baru bisa dibantah kali. Nah, di sini juga dikatakan apa? Menyesatkan mulut suku-suku bangsa gitu. Jadi oke,
maaf beribu maaf, harus gue bongkar Kristen seperti apa Tuhannya, supaya kalian semua belajar dan supaya kalian semua bisa menerima kenyataan dalam surah Maryam 81-83 gitu. Karena Allah akan mengutuskan setan-setan kepada orang kafir supaya mereka itu masuk neraka jahanam. Kalau nggak mau diutus setan jadi teman karib, jangan jadi kafir gitu bre. Apa itu kafir? Oke, surah Maryam 81 dibaca, yaitu orang-orang yang menuhankan selain Allah. Contoh, Oki menuhankan Yesus, itu Oki kafir. Kata Allah, bukan kata gua. Kata Allah, bukan kata gua bre. Nah, kalau misalnya lu nggak mau disesatkan oleh setan sebagaimana sekarang lu ya, masuk Islam deh. Hidayah terbuka lebar. Jangan bebal. Thank you. Saya ambil waktu saya 10 menit ya. Bang Kores tadi opening statement di awal kan ya? Oh, udahan ya? Oke. Ya, udah 1,5 jam. Oh iya. Oke, kan kita mulai dari jam 7:30 ya tadi. Oh, oke. 9. Siap. Oke. Kita jawab teman-teman. Ya, silakan Bang Kores diterima. Oke, inilah perbedaan kualitas kita ketika berdiskusi dengan mereka. Dari tadi sudah kubantah ayat-ayatnya. Kalau mereka bercocok logi, kalau kita membacakan secara eksplisit, kita tidak perlu menambah-nambahkan ayat, tidak perlu bereksegesis, tidak perlu menambahkan pikiran kita di dalam ayat itu. Langsung terbukti. Ya, dia mau coba-coba framing di dalam Yesaya 45 ayat angka 7. Ini kan, sebentar saya jelaskan, saya bacakan dulu. Yesaya yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib nujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini tahu nggak ayat ini berbicara tentang apa? Di sini Tuhan menggunakan Kores nih, Bang Kores juga nih. Ini namanya juga Kores. Ini ayat ini sedang berbicara tentang Kores. Tetapi di sini Kores yang baik. Ya teman-teman ya. Ya, Tuhan sedang menggunakan Kores, seorang raja asing, untuk apa? Membebaskan Israel. Makanya saya bilang tuh, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel. Makanya saya bilang teman-teman, kalau Bang Kores itu bercocok logi ingin menyebutkan Tuhan kita ini biang kejahatan. Dia bercocok logi, tapi dia tidak berani menanggapi pertanyaan saya. Kenapa tidak kau tanggapi Bang Kores? Hal yang paling sepele. Saya dari tadi emang bertanya macam-macam kan? Enggak. Bang Kores sendiri yang mengakuinya. Saya cuma bertanya aja. Quran 6 ayat 123, demikianlah pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahat. Siapa kami di sini yang menjadikan orang-orang jahat? Tidak berani disenggol. Kenapa nggak berani disenggol? Bang Kores, Quran 6 ayat 123, demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahat. Yang saya tanya, kami di sini siapa? Yang menjadikan orang jahat ini siapa? Jawablah, sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana, padahal mereka hanya menipu diri sendiri dan tanpa menyadarinya. Jawablah ini. Saya tidak banyak-banyak bawa data loh Bang Kores. Tolong jawab. Kami di sini siapa yang jadikan orang-orang jahat? Siapa? Kenapa dari tadi enggak mau ditanggapi? Jangan cuma punya tendensi untuk menyerang, tetapi tidak mau menanggapi. Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat ya di dalam, sebentar saya bukan datanya, waktu saya 10 menit ya teman-teman ya. Oke. Kenapa saya bilang dari awal Bang Kores ini udah kalah diskusi kemana-mana dengan tema ini? Bang Kores ini udah bubuk berkeping-keping. Yang pertama, dia sudah mengakui kalau Allah menyesatkan iblis. Itu sudah diakui Bang Kores secara eksplisit. Ya teman-teman ya, bukan narasi saya tapi narasi Bang Kores. Oke, kita buka di dalam Sahih Bukhari 4345. Oke, kita buka ya, Bukhari 4345. Kita baca dari sini ya.
mengenai firman Allah, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Al-Isra 57. Abdullah berkata, sebagaimana orang-orang menyembah bangsa jin, lalu bangsa jin pun masuk Islam. Jin di dalam iman Bang Kores sudah masuk Islam. Ya teman-temannya, kalau di dalam Kristen jin kami, iblis itu tidak pernah beragama Kristen. Ya, itu. Sebentar, saya mau tunjukkan lagi datanya ya teman-teman ya. Saya mau tunjukkan lagi datanya sebentar ya. Ya, kita buka lagi di dalam Tirmizi ayat yang ke-18. Ini Tirmizi ayat yang ke-18 ya teman-teman ya. Masih panjang waktu kita, teman-teman, tenang aja, masih panjang waktu kita ya. Tirmizi 18. Oke, kita bukakan teman-teman Tirmizi 18. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin, bahkan saudara dari bangsa jin. Bang Kores, yang pertama tadi masuk ke agama Bang Kores, yang kedua bersaudara, dan yang ketiga Bang Kores mengakui yang menyesatkan iblis itu adalah Allah. Ya Bang Kores ya. Oke teman-teman, waktu saya ya, closing statement. Oke teman-teman semua, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah menabur. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kalian. Yang mau saya sampaikan teman-teman, diskusi ini sudah kita dapatkan dari awal poinnya, sudah kita menangkan dari awal poinnya. Karena apa? Kita sedang bahas peran iblis di dalam agama. Saya bisa membantah semua narasi yang diberikan Bang Kores kalau Tuhan kami tidak menyesatkan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-12, baca satu konteks di situ supaya mengerti. Allah kami membiarkan orang-orang itu tersesat. Ya, terus Bang Kores mau bawa-bawa di dalam Yeremia 19 ayat ke-7, Mazmur 146 ayat 9, Maleakhi 3, Yesaya 45 ayat yang ke-7, semua sudah dibantah. Ya, tetapi poin dari diskusi ini Bang Kores, terima kasih banyak untuk Bang Kores. Selama ini ketika saya berdiskusi, tidak ada satu orang pun yang berani seperti Bang Kores mengakui. Mereka bilang bukan Allah yang menyesatkan iblis. Tetapi Bang Kores malam ini bukan saya tambah-tambahkan narasi saya. Bang Kores malam ini berani mengatakan dengan rujukan Bang Kores Maryam 81, yang menyesatkan iblis adalah Allah. Terima kasih banyak buat Bang Kores. Ya, saya jadi teringat dari Yesaya 45 ayat yang ke-7 tadi. Kores dipakai untuk mengeluarkan bangsa Israel. Sekarang Bang Kores malam ini teman-teman dipakai untuk menunjukkan siapa Tuhan yang benar, siapa Tuhan yang tidak menyesatkan. Ya, jadi kalau kita mau bahas juga di dalam iman Kristen teman-teman, di dalam iman Kristen kita punya Tuhan tidak pernah menyesatkan kita. Ya, iblis itu jatuh ke dalam dosa itu karena kesombongannya. Iblis jatuh ke dalam dosa itu karena kesombongannya, karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Gitu. Apakah iblis menyesatkan kita? Betul, iblis yang menyesatkan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya teman-teman, supaya kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang saya mau bukakan data di closing statement saya. Saya selalu senang dengan data ini teman-teman. Kita buka di dalam 2 Petrus 2. Oke, ya teman-teman ya. Inilah peran-peran iblis teman-teman. Oke, nabi-nabi dan guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran-pengajaran sesat ini yang berasal dari si jahat. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, itu adalah nabi-nabi dan guru yang palsu. Nah, jadi saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, tapi saya
saya aplaus buat Bang Kores. Terima kasih banyak buat Bang Kores. Bang Kores salah satu debater yang jujur. Dari awal Bang Kores sudah tahu dia akan menjawab kemana, teman-teman. Bahkan di dalam Maryam 81 Bang Kores mengakui kalau Allah lah yang menyesatkan iblis. Semuanya silahkan teman yang mengambil kesimpulannya, mana agama yang benar, mana Tuhan yang benar. Silahkan teman-teman yang mengambil kesimpulannya. Di sini tidak lebih dari sekedar berdiskusi, tidak ada niat dan tujuan saya untuk menghujat. Saya cuma membacakan yang tertulis, tidak melebih-lebihkan apa yang tertulis. Dari tadi saya bernarasi menggunakan data dan dalil, dan saya baca yang tertulis ya teman-teman ya. Mohon maaf buat teman-teman, habis ini jangan marah-marah sama Bang Oki. Gitu. Ya, buat teman-teman Kristen yang sudah tap layar, yang sudah membagikan live ini, yang sudah menabur, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi ini. Buat Bang Kores juga saya ucapkan terima kasih untuk diskusi yang menariknya Bang. Jangan ada dendam, ini cuma diskusi, jangan membuat kita jadi marahan. Ya, terima kasih juga untuk kejujurannya di dalam Maryam 81 tadi ya, itu. Hah? Apa? Kenapa? 83. Ya, Maryam 83 itu. Ya, yang Bang Kores sampaikan Maryam 83, saya lupa nulis tadi itu loh. Oke, terima kasih banyak Bang Kores ya yang sudah mengakuinya. Jadi diskusinya selesai. Silahkan Bang Kores untuk closing statement. Monggo, silahkan Bang Kores. Oke. Thank you ya. Kalian harus record ini kawan-kawan, karena ini adalah yang keberapa kalinya orang-orang Kristen mengakui kegagahan Kores. Bisa kalian lihat, kalian record aja. Oki mengakui Kores jujur, gitu ya kawan-kawan. Oki mengakui Kores jujur, dan itulah Muslim Ki. Muslim itu harus jujur, karena kalau nggak jujur itu pendusta, gitu Ki. Kalau nggak jujur itu pendusta. Dari tadi Oki berdusta. Nanti gue kasih tahu apa aja berdustanya gitu. Nah, ini yang gue takutkan di sini. Dan yang menarik Oki mengakui membantah Mazmur 146:29, membantah Yeremia 19:7, membantah Yohanes 7:12, dan membantah ayat-ayat lainnya. Dengan kata lain, Oki sudah bukan Kristen lagi. Yeay kawan-kawan, terima kasih. Inilah kejujuran bisa membuat orang-orang Kristen keluar dari Kristennya itu sendiri gitu. Karena Oki membantah kitab sucinya sendiri, berbeda dengan Kores yang mengimani. Kalau Oki membantah, Kores mengimani. Jadi nanti Oki bisa pindah gereja lah, bebas mau gereja mana aja. Gua saranin sih Islam aja ya, gitu. Karena dari tadi gua nggak membantah ayat gua loh. Oki yang dari tadi jujur membantah ayatnya sendiri gitu. Oki, ini ya kawan-kawan Kristen ya, Oki yang membantah ayatnya sendiri. Dan kalau kita lihat kawan-kawan, Oki itu bertanya beberapa kali apalagi yang mau saya tambahkan. Ya nggak ada Oki, data gue itu lebih banyak dari lu. Gue ini overpower. Untuk topik ini gue overpower, serius gitu. Terlalu banyak data yang gue bawakan, perjanjian baru, perjanjian lama, bahasa Ibrani, bahasa Yunani gue bawakan gitu. Sedangkan Oki bawa apa? Bawa judul perikop itu. Sama 3 kali bohong. Di mana aja bohongnya? Nih. Pertama, ketika tertulis menyesatkan, Oki bilang itu mengizinkan. Itu bohong satu tuh, itu pendusta itu. Lalu kedua, ketika tertulis menyesatkan, Oki bilang membiarkan. Nah, 2 tuh. Terus yang ketiga, ketika tidak ada kata Tuhan menyelamatkan pada hari Tuhan, Oki tambahkan kata Tuhan menyelamatkan pada hari Tuhan. Bohong 3 kali Oki. Ini kayak Petrus ini. Lu disalib terbalik lama-lama lu. Karena bohong mulu kerjaannya. Dan itu gua record bre. Dan berikutnya kelimpungannya Oki melihat data-data Kores sampai Oki ketuker antara Al-Hijr tentang syubhat Allah menyesatkan iblis katanya, padahal di situ menghukumi, dan gua udah jawab tapi Oki nggak counter. Lalu kemudian ketuker sama surah Maryam gitu. Satu itu ketuker, gelagapan Oki di sini kelihatan. Terus yang kedua, Oki juga dari tadi yang gua tekankan surah Maryam 83, lu ke 81 mulu. 81 itu malah Kristen di sana itu salah agama. Karena di situ dikatakan apa 81? Orang-orang yang memilih Tuhan selain Allah dan mereka menganggap Tuhan selain Allah ini pelindung mereka gitu. Nah, itu Oki 2 kali tuh keteteran kayak gitu. Lalu kemudian Oki juga gempor ketika bilang mau jawab gitu. Tapi Oki gempor, nggak bisa membantah
Tuhannya Oki menyesatkan tanpa sebab gitu. Berbeda dengan Islam. Oki nggak bisa membantah itu ya. Memang kenyataannya gitu. Harusnya Oki itu jujur dan mengimani seperti gua. Kenapa lu malah membantah ayat lu sendiri? Jadinya kan lu keluar Kristen jadinya. Dan ketika lu bertanya kejahatan itu berasal dari siapa, disinilah ketok palunya Oki habis gitu. Karena tertulis benar-benar dalam kitab aslinya kejahatan itu datang dari Tuhannya Oki sendiri. Oki blunder bilang kejahatan datang dari iblis. Dengan kata lain, Oki menuhankan iblis. Atau dengan kata lain, Oki menyamakan Tuhan Oki dengan iblis. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya. Dan penutup dari semua ini yang bisa kita simpulkan, Oki sudah keluar dari Kristen karena membantah semua data-data yang tertulis di dalam Kristen itu sendiri. Mabre, mohon jangan diulangi Oki. Kalau ketemu Kores, coba diteliti lagi perkataannya, coba dibaca baik-baik sehingga lu nggak susah untuk jujur. Sebagaimana lu akui Kores adalah jujur gitu. Kores harus jujur, bre, karena ini kenyataannya. Gimana Kores bisa bernarasi dengan lincah dan nge-rap dan juga keren kalau gue nggak jujur? Gitu Oki. Lu harus jujur, bre. Tapi lu di sini malah membantah kitab lu sendiri. Ini yang membuat gua sebagai muslim pun kaget ya. Kok bisa-bisanya Kristen keluar dari Kristen ketika dialog sama Kores? Kenapa bisa keluar dari Kristen, Kores? Ya karena kitab sucinya dibantah sendiri. Tadi Oki mengakui, saya sudah membantah Mazmur 146, 29, Yeremia 19:7 dan Yohanes 17:12. Buset, gue bilang kitab sucinya sendiri dibantah gitu. Keluar dari Kristen lah Oki kalau kayak gitu. Jadi gue harap Oki dari sini langsung masa teduh dari jam 10 sampai jam 5 pagi ya, supaya Tuhan bisa mengampuni dosanya Oki. Karena gue tahu penyaliban itu tidak membereskan dosa perbuatan. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataan yang ada. Mohon jangan terguncang untuk yang sudah mendengarkan. Thank you Oki waktunya. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Oke. Yuk. Makasih ya. Sama-sama Oki. Masa teduh supaya masuk Kristen lagi. Ya itulah Mabre, itulah kawan-kawan dialog dengan Kores gitu. Mau di framing kayak gimana pun, gua makan, gua lepeh, gua ludahin lagi ke mukanya, bre. Aman, everything is underwear gitu. Dan ketika dibalas framing, bisa nggak dia ngebalas? Nggak bisa. Melekat itu. Oke, keluar dari Kristen. Dia framing bagus ke gua. Kores jujur, iya emang gua jujur gitu. Lu keluar dari Kristen lu keluar dari Kristen gitu. Nah itu ikhwan ya. Jadi gue pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menjelaskan Islam. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatunya gitu. Tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dari gua gitu. Tapi kalau misalnya sampai keluar dari agamanya sendiri itu Oki keluar dari agamanya sendiri karena dia bantah kitabnya. Gua kasih argumen, Tuhan menyesatkan tanpa sebab, Tuhan menyesatkan pakai sebab, Tuhan lu ditipu gitu kan, Tuhan lu tipu daya, semua ada. Gua keluarin tuh, wah gua flexing. Anjir si Oki kelabakan nggak bisa bantah deh. Dia bantah cuma ini, lihat judul perikopnya. Nah ini judul perikopnya gitu dia. Si anjir gua bilang ngebantah pakai judul perikop. Jadi di situ seninya Ivan ya. Dan kalau argumentasi Kores bermanfaat serta menghibur, tafadhol silakan indomisasi, bre. Indomisasi. Bisa kalian give atau kalian ngapain lah gitu kan supaya pergerakan gue selalu kencang. Ya. Selamat menikmati dialog yang Kores sajikan bersama Oki. Stay tune, nanti insya Allah mungkin ada sama siapa kali ya gue dialog gitu. Semoga kalian menikmati semua data-data Kores. Intinya apapun yang mereka hujat tentang Islam, wallahi ikhwan, wallahi akan kembali kepada kitab mereka sendiri. Biblos pasti pasang badan gitu. Itu yang terjadi. Yuk, next berikutnya yang ingin naik untuk bertanya silakan dari kawan-kawan yang bukan Islam. Nanti akan Kores jawabin. Mumpung laptop gua udah standby gitu. Kemarin laptop gua belum standby. Dan kayak gitu ya untuk kalian muslim, cara menjawab. Lu kalau di dunia Ghazwul Fikr seperti ini, perang pemikiran seperti ini, jangan emosi, bre. Jangan emosi. Karena nggak seperti zaman Nabi gitu. Emosi kalian, cinta kalian tentang agama, lu bisa kalian salurkan gitu kepada musuh. Kalau kayak gini nggak bisa kalian salurkan. Jadi bacot lawan bacot gitu.
bacot lawan bacot, argumentasi lawan argumentasi, hujat kasih fakta gitu kan. Sebagaimana surah An-Nahl ayat 126 gitu. Surah An-Nahl ayat 126, balaslah mereka dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu. Jadi sama gitu, sama. Tapi yang lebih bagus lagi apa? Memaafkan gitu. Ya, Mbak Bre ya. Aduh, gimana nih ini si Oki keluar dari agamanya, Bre? Aduh, jadi apa dia? Jadi agnostik. dia nggak Kristen lagi dia. Dia nggak Kristen lagi dia. Emang benar Willy Salim mualaf? Belum, itu dari statement dari Ustadz Dery Sulaiman. Belum dari Willy Salimnya sendiri. Ngambil air putih dulu, aus gua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger banget ya Allah. Alhamdulillah. Iya si Oki agnostik Ikhwan. Coba kalian sampaikan salam. Oki agnostik, Oki agnostik gitu-gituin. Si anjir, dia dengan pedenya saya sudah membantah Mazmur. Anjir, saya sudah membantah Mazmur, membantah Yeremia, sudah saya bantah semuanya. Macam itu kita punya Islam aja anjir dia bantah, geblek gue bilang. Keluar bahasa kayak gitu ya dia ya. Aduh, itu pasti kepikiran tuh semalam lo. Oke anjir, kedepannya gue jangan ngomong kayak gitu. Kedepannya gue harusnya gue ngomong bantah Kores gitu, bukan bantah kitabnya. Aduh, Tuhan ampuni saya Tuhan gitu. Masa teduh dia tuh. Anjir. Bahas yang pindah apartemen. Siapa tuh yang pindah apartemen? Bantah framingmu Kores. Framing yang mana? Banyak banget. Naik aja ke atas Bre. Sekarang udah open room, udah bukan buy one lagi. Jadi kalian mau bertanya silakan nanya ke atas. Sifat dan tingkah laku botol. Apa ini kok pada marah-marah Bre? Ngapain marah-marah ke gua? Kan dia sendiri, si Oki sendiri yang bantah kitabnya gitu. Saya sudah membantah Mazmur gitu katanya. Kok marahnya ke gua? Orang dia kok yang bantah kitabnya sendiri. Apalah lu? Kejang-kejang di bawah anjir. Ya lu nasehatin Oki lah, macam si Robert Lele dialog sama gua, beres dialog dia dinasehatin sama satu Kristen tuh kan gitu. Gitu lah lo lakuin itu. Ngapain lu ke gua? Enggak mempan lah, Bre. Anjir. Ada aja nih. Aduh. Tunggu gua mau ngapain ya? Gua mau naikin ini. Tapi nggak bisa. Gimana caranya? Sama Joseph mati kutu, masa mati kutu sama Joseph gua? Serem sekali gua bisa mati kutu sama Joseph. Ya, kita review sejenak ya mengenai dialog peran iblis gitu ya. Beberapa kali si Oki dan kawan-kawan Kristen yang lainnya ketika dialog mereka kelimbungan untuk membantah 1 Korintus 5 nomor 5 gitu. Dimana Yesus itu hanya jadi nama yang diserahkan kepada iblis. Alhamdulillah. Supaya orang-orang berdosa bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Anjir, pedih banget itu data, serius. Gue nemu itu ya, ini gue kasih tahu ya. Gue nemu itu dalil bareng sama 1 Timotius 1:20 dari mana coba? Kalian tahu nggak gue nemu itu dari mana? Sehingga nyebar ke seluruh muslim dipakai tuh untuk dialog. Tahu nggak kalian? Alhamdulillah M. Said. Bukan dari Edis. Agatha sama Joseph ketahuan ngamsal di apartemen. Anjing, serius lu? Wah, geblek. Masa sih? Bukan, Mikana salah. 1 Timotius 1:20 sama 1 Korintus 5 nomor 5. Dapat dari mana coba gue? Yosef sama Agatha. Yosef. Masa Yosef aja? Bukan, RK Kiamat bukan.
Udah lama dua ngamsal, udah 3 hari. Oh gitu. RK CP salah. CP salah. Udah ya, gua jawab ya. 3, 2, 1. Lina Wijaya salah, bukan Aldo, bukan. Dari Rudi Yohanes. Jadi waktu itu Rudi Yohanes Rudi Yohanes itu lagi apa ya? Dia lagi, kalau nggak salah lagi kasus soal kalau nggak salah lagi kasus soal apa ya? Soal anak Batak gitu ya, gue lupa gitu kan. Terus dia kayak gini pas lagi berantem kayak gitu. Ya udahlah, ini orang-orang yang berdosa ini biar diserahkan sama iblis gitu. Seperti di 1 Korintus 5 nomor 5. Oh, gue bilang ada ayat kayak gitu ya, gue cari nih, gue baca. Terus, dalam nama orang berdosa itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis agar binasa tubuhnya dan rohnya diselamatkan. Oh si anjing, bener anjir, bener geblek. Gue bilang bisa-bisanya iblis kepake anjing buat jadi juru selamat di hari Tuhan. Itu gue dapatnya itu dari Rudi Yohanes gitu kan. Banyak dari apa ya, para penghujat Islam itu gue dapat data-data dari mereka. Oh datanya begini, oh datanya begitu gitu. Nah datanya mereka pakai, gue pakai balik, gue hajar lagi ke mereka gitu. Serunya di situ, Ikhwan. Emang Akhi Kores belum tahu penyelidikan Tante Mika? Yang mana belum tahu gue? Dibikin VT aja bang, si Oki membaca kitabnya sendiri. Aman nanti gue bikin. 1 Timotius 1, Ukti Amel, 1 Timotius 1, 20. Gitu. Di situ 1 Timotius 1, 20. Kiamat kena, oh itu udah tahu gua. Nggak tahu itu. Iya ya. Waduh, bahaya juga. Apa kabar Bro Kores? Baik dan tampan. Mika lagi belajar agama Islam. Mika saha? Bang, lu boleh minum racun? Waduh, salah agama lu nanya. Nggak perlu muslim yang cari tahu ya bang ya. Konten yang akhirnya bongkar sendiri. Yo X bre, coba kalian dengerin mereka ngomong. Kadang-kadang mereka bawa dalil yang kok gitu dalilnya? Nah gitu loh. Nah itu kita catat bre, kita pakai gitu. Nanti mereka kelimpungan buat balas. Tanya Mika siapa? Oke, makasih Bang Kores, sama-sama. Elia Miron itu yang, ya itu kata Lina Wijaya. Hajar lagi si ribet Bang Kores, siapa? Oke udah murtad Bang Kores. Ya gitulah pembahasan lo Bang, dengan WS 19 bagus enggak banyakan surga Islam lagi. Gimana pertanyaannya, bingung. Katanya baru bangun tidur, di mulut kiamat udah ada benda tumpul. Serius si Edwin ngomong gitu, goblok aja Edwin. Waalaikumsalam warahmatullah. Masa gitu ya? Anjir ngehe banget si Edwin anjir. Emang kenapa 1 Timotius 1 ayat 20? Yaitu yang kalau penghujat ingin jera menghujat, itu diserahkan kepada iblis gitu. Bininya Allah Islam 3 tahun, jumlahnya 100. Ngomong apa lah ini terhitung satu ini mending lu nyepong Tuhan lo aja sono. Sempong Tuhan lo tuh, nganggur dia penisnya. Si penghujat Robert, mau Robert maksudnya. Iya, kalau dia masih berani terus ngajak gua dialog, gua kasih paham dia. Kores udah lama nggak live, yo ini gua live. Ada selamat menikmati. Siapa ini? Oh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngasup. Oh kepencet Akhi, kirain. Ya wes aku bantu ke bawah dulu ya. Cut. Tadi pagi perang argumen si Edwin sama WK tadi pagi ngomongin masalah itu. Kayak belekannya. Berbahaya sekali obrolannya. Ada ini nggak?
ada ininya nggak? Ada VT-nya nggak? Kores ilmunya setingkat dengan Zuma? Enggak lah, Gurunda lebih tinggi bre. Gurunda itu Al-Qur'annya kencang banget, ngajinya juga bagus, makanya gua respect. Oh ini, Tritung lihat Ivan, Sotomi bubur bayi 3 bulan unlimited, kawin cerai disukai Allah Muhammad KS 654 unlimited. Waduh, kasihan banget ini 6%. Mending lu nyepong Tuhan lu aja, gue bilang gitu. Lu kalau ngomongin kayak gini suka, ketika Tuhan lu sepongin, lu nggak suka gitu. Aneh banget lu, kayak mana sih maunya? Sofiatul nangis, oh itu tahu dan nonton gua. Yang si Edwin sama warung kita berantem belum tahu gua. Ada di mana? Coba dong ya, jabarin dong. Belum lihat gua. Kena pembatas bang, nggak apa-apa. Everything is underwear. Walaupun kena pembatas ini nggak akan rungkat, Ikhwan. Pedas sekali Kores. Yo Ikma bre. Host Orden mulai pakai kopiah dan jilbab. Yo ini mereka nggak punya identitas soalnya. Gurunda lagi sibuk sama keluarga, jadi biarkanlah beliau tetap dengan menghabiskan waktu dengan keluarganya dulu, Ikhwan. Banyakan sama kita tahu nggak daripada sama keluarga Gurunda itu. Emang pejuang sejati doi. Sampai pucat, oke bang, iyalah, buset. Lupa dia Kores siapa bre? Lupa dia Kores siapa? Kita shopping gimana kelanjutannya? Membusuk dia. Sofi Katul termentul-mentul. Ponyolohe keledai bin atang bini bocil babu cilik itu dua rob Islam Allah dan Muhammad Ibnu Majah 1908. Tuhan lu itu anjir menggauli ibunya sendiri kemudian turun ke bumi bawa penyakit 3 huruf geblek. Itulah lu kenapa di sini nggak bisa gede-gede gitu karena Tuhan lu penyakitan. Kafir kejang kami senang ya. Kores selalu OP buat Ritung penghujat. Yo Iksma bre, nggak bisa gue dilawan. Yogi nggak bisa lah, dia harus masa teduh itu. Kalian tahu nggak masa teduh? Jadi masa teduh itu istilah dalam Kristen di mana dia berdoa semalaman gitu. Semalaman dia berdoa gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa, itu disebut masa teduh tuh. Gue nggak tahu istilah itu dari kapan, kayaknya baru-baru deh. Bang, Bible 1928 itu asli nggak? Maksudnya yang ini ya, yang colok-colok keledai itu ya. Nah itu datangnya dari blogspot Ikhwan, jangan dipakai. Jangan dipakai. Lu tahu kan Kores sekeras apa? Pernah nggak gua bawain yang itu? Nggak pernah bre. Karena gua nggak tahu otentiksitasnya. Makasih bang ilmunya. Wa iyakum mufti, semoga manfaat dan menghibur. Jadi itu Ikhwan ya, kalian itu pertama kalau mau jadi Kores, kalian harus bangga dulu dengan iman kalian sebagai Islam. Bangga bre. Gitu, sehingga kalian bisa memandang para penghujat ini seperti gembel. Kalian akan dengan tinggi dan bangga merontokkan Tuhannya mereka. Kayak gitu. Jadi pertama itu bre, harus bangga dulu sama iman kalian Islam. Terutama kalian yang anak-anak muda anjir, jangan malu kalian kalau ditanya agama gitu. Agama lu apa? Islam lah. Islam dong, kayak gitu bre. Enggak, agama kamu apa? Kebetulan Islam. Iya, kebetulan Islam. Jawab kayak gitu. Bang, undang Nabi Rong bang, siapa itu?